Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. وهو امري الله ان الله بصير بالعباد وبالعباد. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini menunjukkan perhatian khususnya kepada kita dengan memberikan kita arzaqal ma'nawiyah, rezeki-rezeki yang seharusnya rohani yang luar biasa. Kita ditakdir salat maghrib berjamaah, baca zikrul wadhifah, salat isya, baca Quran. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muwahhid iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, membawakan kita kepada ridha-Nya Allah dan Rasulullah SAW bersama Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira masih kuat nggak dilanjutin? Hingga buka 3 orang loh. Baca kitab pengen pesan ya. Baca ya. Yang udah makan nggak nyawat malu. Makan aja Pak, kalau lama terusin. Kalau tega mana mah? Fadal bercandanya. Tapi benar. Ikhwah billah, kemarin kita bahas sudah tentang pengarang kitab ini radhiyallahu anhu, Syekh Umar Al-Futi. Beliau ditegur sama gurunya setelah beliau mengambil tarekat Tijani. Ditegur, kata gurunya, "Galaya ya fulan ini aradtu nasihatak li mahabbati fik wa tamam mawaddati ilaik." Wahai Syahmat, mana pengen ngasih ente nasihat karena anda cintai banget sama ente, karena ente murid yang anda cintai dan anda hormatin gitu. Akhirnya kata Syekh Umar Al-Futi, "Ya Sayyidi hubban wa karamatan ala ra'as wal ain." Ini dikasih kemarin, nanti nggak baca karena udah kemarin di zawiyah BBG. Nah, hubban wa karamatan ala ra'as wal ain, cinta dan kemuliaan engkau ada di atas kepala saya, katanya Syekh Umar Al-Futi kepada gurunya, guru fikihnya. Akhirnya kata gurunya tersebut, faqala an-nas kulluhum ala taraf wa anta wahdaka ala taraf fi rajulin alimta kashfahu wa wilayatahu. An-nas fihi ala al-intiqa wa anta fihi ala al-intiqa wa min al-muhal an takuna wahdaka ala al-haqqi. Ya. Apa kata gurunya? Manusia semuanya pada satu sisi. Manusia semua pada satu sisi, ente pada sisi yang lain sendirian. Di dalam penilaian terhadap seseorang yang ente mengetahui atau ente meyakini orang itu kasyaf dan ente yakin orang itu wali. Yang dimaksud sama gurunya ini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi setelah Syekh Umar Al-Futi ngambil tarekat Tijani, gurunya ingin menyalahkan begitu, gak lihat begitu. Semuanya fa anta fihi 'alal i'tiqad wan nas fihi 'alal intiqad. Ente yakin banget sama ini orang, tapi ente sendiri. Tapi semua orang ingkar sama ini orang. Semua orang kagak percaya sama dia. Semua orang kagak percaya sama Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Fa minal muhal an takuna anta wahdaka. Maka muhal hukumnya anta wahdaka 'alal haq. Maka mustahil dong kalau ente yang benar. Masa semua orang salah, ente doang yang benar? Begitu. Akhirnya ringkasan daripada jawabannya beliau mengatakan
Di sini beliau mengatakan Dzakara kalaman ala hadzal ma'na. Hadhihi sunnatu. Sebetulnya panjang pembicaraan. Ini ringkasannya. Kali Sayyidi min tamami nasihati kali ya. In tujibani amma adhkuruhu laka. Wahai guru saya, termasuk daripada kesempurnaan nasihat ente. Jadi begini, nggak dengan nafsu ngejawabnya. Dinasihatin disuruh keluar dari Tijani, ngejawabnya nggak dengan nafsu. Beliau ngejawabnya termasuk daripada kesempurnaan daripada nasihatmu. Saya berharap jawabanmu terhadap apa yang ingin saya kiaskan kepadamu. Tolong ente jawab. Anda mau nanya dulu, Anda mau nanya lagi. Biar nasihat ente tambah sempurna ke Anda. Biar nasihat ente tambah sempurna kepada saya. Katanya Syekh Umar Al-Futi kepada dia, sama-sama kibar, sama-sama ulama. Cuman bedanya Syekh Umar Al-Futi sudah menemukan murabbi, sedangkan murabbi ini asasul ilmu, pondasinya ilmu. Tarekat ini sebetulnya pondasi ilmu. Pondasinya ilmu adalah tarekat sebetulnya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Kita bikin bangunan nih, ya, biar bermanfaat, biar bisa dipakai. Itu bangunan kan mulai dari pondasinya yang benar. Kalau kita bikin bangunan nggak pakai pondasi, kira-kira jadi apa kagak? Begitu juga ilmu. Ilmu kalau kagak ada pondasinya akan roboh, nggak bermanfaat. Apa pondasi ilmu? Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ja'a rajulun dari Abdullah Al-Hashimi meriwayatkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jituka litu'allimani gharaqal ulum. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Rasulullah SAW, Anda datang kepadamu pengen nanya tentang ilmu yang istimewa, pengen nanya ilmu yang spesial, ilmu yang khusus deh, yang nggak banyak orang tahu. Ini tanda ini orang ada sombong yang begitu. Dia merasa kalau ilmu yang biasa-biasa aja udah bukan aneh begitu, karena ilmunya lain udah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, wa masalah tabirasil ilm. Kalau ente pengen ilmu yang spesial, ilmu yang istimewa, bagaimanakah perlakuanmu terhadap pondasinya ilmu? Kata Rasulullah SAW. Bagaimana perlakuanmu terhadap akarnya ilmu? Balik tanya dia, wa marasul ilm ya Rasulullah. Emang ada pondasinya ilmu wahai Rasulullah SAW? Apa itu pondasinya ilmu wahai Rasulullah? Maksudnya Rasulullah SAW, kalau pondasinya aja ente belum tahu, kenapa? Akarnya aja ente belum tahu, nanam aja belum, gimana mau panen ente, kan begitu. Nanam aja belum, gimana mau panen? Hal araftallah, kata Rasulullah SAW. Hal araftallah, ente udah kenal belum sama Allah Subhanahu Wa Taala? Udah kenal belum ente? Yang nanya siapa? Yang nanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau bertanya itu ya di dalam tauhid kita, akidah kita itu ikhbar. Rasul mau masih tahu, berarti orang tersebut belum kenal sama Allah Subhanahu, Wa Taala. Tetapi dengan pedenya dia menjawab, "Na'am, ana kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ana kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala." Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Wa hal adaita haqqahu?" Wa hal adaita, kalau emang inti kenal sama Allah, apakah inti sudah memenuhi haknya Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pondasi ilmu yang pertama, kita disuruh sama Rasulullah SAW buat kenal dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pondasi ilmu yang pertama. Disuruh kenal Allah. Kenal Allah di mana? Bukan di pengajian biasa. Kenal sama Allah kita adalah harus melalui orang yang sudah kenal sama Allah Subhanahu. Sebagaimana as-salaf mengatakan, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru yang mentarbiyah, murabbi nggak bakalan aneh. Wali ini yang mengatakan, nggak bakalan kami para aulia mengenal Allah. Kalau bukan karena wali, kami nggak bakalan kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman kita kalau bukan di tarekat mengenali walinya Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang palsu.
Banyak yang imitasi. Jadi kita butuh bertarikat biar kita tahu fondasinya ilmu, biar bangunan kita itu biar bermanfaat. Ada fondasinya. Apa fondasinya? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pertama, fondasi ilmu adalah mengenal Allah. Kemudian yang kedua, fondasinya ilmu adalah pertanyaan Rasul kembali, wa hal adaita haqqahu. Kalau inti udah kenal sama Allah, apakah engkau telah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haknya Allah untuk selalu untuk kita sembah. Kapan kita disuruh nyembah Allah? Seumur hidup. Nyembah Allah itu seumur hidup. Anak fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala. Ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepada saya akan mengingat kalian dengan rahmat saya. Washkuruni, bersyukur kalian kepada saya. Wala takfurun, jangan kalian kufur kepada saya, kata Allah. Haknya Allah ketika kita bikin salah, kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pengen dekat sama Allah, dekatnya udah dekat sama Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita pengen mentauhidkan Allah, menjadi orang yang tahqiqul insi billah, betul-betul mengakui kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita pengen mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, banyak kita mengucapkan kalimat subhanallah. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berzikir kepadanya, untuk kita memenuhi haknya Allah. Apa haknya Allah? Ketika kita bikin dosa, kita minta maaf. Ini yang rutin deh. Kita pernah nggak seharian dia libur bikin dosa? Pernah nggak kira-kira? Nggak kan kira-kira? Kalau pernah aja paling lagi sakit, lagi koma begitu. Di koma mungkin kita libur bikin dosa. Kalau mudah-mudahan nggak ngerasain koma kita libur bikin dosa. Dalam keadaan sadar mudah-mudahan kita itu hak-haknya Allah. Ini juga ditolak adanya. Yang tadi kita disuruh kenal Allah harus lewat murabbi. Menemukan murabbi sekarang sulit kecuali di dalam tariqah. Wa ni'mal murabbi Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa Rasul memilih tariqah akhir zaman adalah tariqah Tijani? Karena di Tijani gurunya murabbinya cuma satu. Murabbinya cuma Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan yang mendaulat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya adalah murid. Semuanya muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Mungkin ini kokoh, imamnya satu. Mungkin ini kokoh tariqah Tijani. Tambah akhir zaman, tambah kuat tariqah ini. Kenapa? Imamnya satu. Dan imamnya adalah imam. Dan imamnya adalah imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasinya ilmu. Kemudian kita memenuhi haknya Allah dengan tahqiqul insi billah, membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepada Allah, memenuhi salat 5 waktu, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak beristighfar dalam merasa punya dosa. Dan kita pernah dengar semuanya, Syekh Saleh pernah mengatakan satu hadis yang maknanya siapa orang zikir di pagi hari, niat zikir di sore hari, dicatat dari pagi sampai sore dia berzikir kepada Allah. Siapa orang yang setiap sore hari berzikir kemudian niat pagi harinya berzikir, dicatat sore sampai paginya berzikir kepada Allah. Kita kira-kira kalau lazim pagi niat sore mau lazim lagi apa kagak? Kalau lazim sore nanti besok pagi mau lazim lagi apa kagak? Maka dicatat kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fondasinya ilmu. Mungkin ikhwan biarpun bodoh, kokoh dia, diuji, dikatain, diem aja. Yang penting masuk surga, kan begitu kita ya. Yang penting masuk surga. Yang penting kita kagak berbuat jahat. Yang penting kita kagak berbuat jahat. Udah tradisi orang baik, orang berakhlak jadi tumbal, udah tradisi. Kenapa banyak orang bikin jahat sama Nabi Muhammad SAW? Sampai ada Rasul kalau lewat disambitin sama orang. Setiap Rasul lewat disambitin. Sampai ada juga Rasul lagi sholat ditaruhin kotoran, bahkan kotoran otak. Ini kan udah bukan manusia normal ini. Kenapa orang sampai berani kayak begitu? Belum tentu karena dia berani. Tapi kenapa dia berani begitu? Karena tahu Rasul kagak bakalan ngebalas. Aman jadinya. Nyakitin Rasulullah aman. Kalau antum mau ngikutin Rasulullah SAW, siap-siap jadi sasaran empuk para penjahat, disakitin orang. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah tamamul iman, kesempurnaan
kesempurnaan daripada iman menurut hadis ini juga, satu hadis ini. Akhirnya kata Rasulullah SAW, itu dua ada tuh. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, hal araftal maut. Ketika ditanya pertanyaan yang kedua, hal ada yang tahaddaw, apakah ente sudah memenuhi haknya Allah? Kalau ente kenal sama Allah, ente masih bikin dosa apa kagak? Maksudnya begitu. Ente mau udah memenuhi haknya Allah apa belum? Kalau itu udah kenal sama Allah. Apa jawab ini orang? Masya Allah, terserah Allah katanya. Jawabnya terserah Allah. Jadi jawaban terserah dari dulu juga udah ada orang model begitu. Terserah, entar beneran terserah Allah, jadi masukin neraka beneran, tapi mau terserah Allah. Kan begitu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, hal araftal maut. Hal araftal, ente tahu nggak yang namanya kematian? Tahu nggak yang namanya kematian? Ada naam kata dia. Iya, udah tahu. Belum mati udah tahu dia kematian. Udah belum tahu dia. Kematian tuh sakitnya, kalau diceritain panjang. Ada naam kata dia. Anda tahu kematian? Wah ada, wahal adat dah. Kalau ente tahu yang namanya kematian, ente yakin ente bakal mati. Apa persiapan ente untuk kematian? Ini pondasinya ilmu. Pondasinya ilmu yang pertama, kita kenal Allah dulu lewat orang yang udah kenal sama Allah. Kemudian orang tersebut menuntut kita memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa haknya Allah? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ingat kematian selalu. Ingat kematian selalu dengan apa? Orang ingat mati dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat kepada Allah, ingat kematian. Wahal adat. Kemudian persiapan nanti buat kematian apa? Kalau memang ente tahu yang namanya kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, terserah Allah lagi kata dia. Terserah Allah. Jadi fondasi ilmu, kenal Allah, memenuhi haknya Allah, ingat mati. Kemudian memperbanyak bekal untuk kematian. Ini fondasinya ilmu. Kalau kita udah langkah pertamanya mau berburu itu adalah mau ilmu kita cari guru. Ya, cari guru yang terkenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita dapat yang di tariqah, alhamdulillah. Nah, ini orang belum dapat itu. Ini orang dua ulama, yang satu Syekh Umar Al-Futi muridnya tapi udah punya murabi. Yang satu faqih, alim tapi belum punya murabi. Ilmunya belum ada fondasinya. Ada ketika bertanya kepada Syekh Umar Al-Futi, ngasih nasihat lagi, kata Syekh Umar Al-Futi, "Tama min nasihatika an tujiba ma dzakartu." Termasuk kesempurnaan nasihatmu, wahai guruku, tolong ente jawab apa yang akan anda ceritakan kepada dia. Kata dia, sebutkan. Akhirnya kata Syekh Umar Al-Futi begini, kalau Syekh, seumpama manusia semuanya mendengar seseorang berceramah, di ceramahnya tersebut orang itu mengatakan inna fulanan qala kada wa kada. Seseorang yang bernama Fulan, anggap Fulan ini Zaid begitu ya. Sesungguhnya ulama yang bernama Zaid mengatakan kalau ini adalah hukumnya haram begitu. Ini hasil ceramah begitu, hasil ceramah. Sementara semua audiens, semua hadirin meyakini pembicaraan ini orang. Ada satu orang yang pergi ke Zaid ini, ke ulama yang bernama Zaid ini, bertanya kepada Zaid ini, wahai Zaid, wahai Syekh, apakah betul ini hukumnya haram? Karena ini dinisbatkan kepada Anda. Ulama ini berceramah mengatasnamakan Anda. Ulama ini masih hidup begitu. Akhirnya ulama yang bernama Zaid ini mengatakan tidak, saya tidak pernah mengatakan itu haram, itu hukumnya halal. Kira-kira kata Syekh Umar Al-Futi, yang betul orang yang satu ini apa yang banyak itu? Yang betul orang yang satu apa yang banyak? Tentang ucapannya Syekh Zaid tadi. Ya, ini faqih, orang fikih itu hati-hati. Ada pasti mengatakan yang betul yang satu karena dia tabayun. Nah, sekarang saya sendirian, kalian begitu banyaknya membahas tentang seseorang yang menjadi guru mulia saya, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Saya meyakini kewalian beliau karena saya sudah ketemu sama beliau.
ente dapat pandangannya dia, ya, tas'al sa'adatan abadiyatan. Ente bakalan merasain kebahagiaan yang belum ente dapatin sebelumnya gitu. Ini kata Syekh Umar Al-Futi gitu kan. Nah, apa kategorinya? Gata'tani bil hujjah. Gata'tani bil hujjah. Ente udah nyembelih aneh dengan dalil gitu. Ente udah nyembelih aneh dengan dalil kata beliau. Ya. Akhirnya kata beliau, ma yumkinuna al-jawab. Anda gak mungkin jawab atas ini selamanya. Betul ternyata. Saya ini cuma dengar dari orang doang. Cuma dengar dari orang. Washhad alayya bi anni taba ila Allah. Saksikan saya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dalil pertama orang ingkar sama tariqah, orang ingkar sama wali, mendengar wali tersebut dari orang lain. Mendengar wali tersebut dari orang lain. Dalil kedua di sini kelanjutannya wa aqyasuhum ay daliluhum alladhi ya'tamid fi inkarihi. Ya, ala qawlihi kunna na'rifu sayyidi fulanan wa lam yakun kahada. Yakni anna rajul al-munkir alaihi laisa ka sayyidi fulan. Kedua, orang bisa ingkar sama wali itu karena dia punya guru yang diikutin sama dia. Ketika akhirnya ada tariqah berbeda, ada dia bilang, oh guru ani nggak kayak gini, beda. Guru ani juga wali, tapi ini nggak kayak gini kok beda. Berarti bukan wali ini dia. Jadi dia mewajibkan semua wali itu sama. Semua wali itu adalah sama. Walam yadri anna az-zahra alwanun wan nakhla sinwanun tusqa bima'in wahid. Mereka tidak tahu, kata Syekh Umar Al-Futi, kembang, bunga warnanya macam-macam, madu rasanya macam-macam, khasiatnya macam-macam. Padahal tusqa min ma'in wahid, disiram dari air yang satu. Kembang disiram pakai air hujan, numbuhnya warnanya beda-beda. Kata Syekh Umar Al-Futi, numbuhnya beda-beda. Wa tafaddala ba'dhuha 'ala ba'd fil akl. Bahkan madu, ya, khasiatnya beda-beda. Begitu juga aulia. Inna fi dzalika laayat liqaumin yaqilun. Sebetulnya di dalam bunga aja sudah menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Semua kala. Berkata Syekh Umar Al-Futi, wa qad dakhaltu ma'a Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Umar Al-Futi mengatakan suatu hari ana masuk sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Masuk ke mana? Ila busdan, ke taman. Ke hutan begitu, ke kebun begitu. Fi fasli rabi, di musim hujan, fa nadhara ila ikhtilafi azhari wa anwari. Sesaat Syekh Ahmad masuk itu taman. Syekh Ahmad melihat, sesaat melihat ila ikhtilafi azhari. Yang melihat kembang cakep-cakep banget, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Wa anwarihi, cahayanya juga beda-beda. Sesaat beliau, tsumma rafa'a ra'sahu ila sama'. Kemudian Syekh Ahmad ngangkat kepala ke langit. Wa qala, Syekh Ahmad ini yang mengatakan, kata Syekh Ahmad, man arada an ya'rif ikhtilaf al-awliya'i وتباينهم في المقامات والأحوال مع كونهم على هدى وصواب وحلاوتهم في قلوب الناس فلينظر إلى اختلاف هذه الأنوار والأزهار. Kata Syekh Ahmad, beliau melihat ke langit. Syekh Ahmad habis melihat kembang, melihat langit yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Kemudian mengatakan beliau, man arada ayya'arif, siapa orang ingin tahu, siapa orang yang ingin tahu ikhtilaf al-awliya'i, perbedaan para wali. Siapa yang ingin tahu perbedaannya para wali, watibanuhum, ya, watibayanuhum, dan perbedaannya fil maqamat, di dalam derajatnya, wal ahwal, di dalam tingkahnya juga, di dalam derajatnya, di dalam tingkahnya. Dia pengen tahu perbedaan wali di dalam tingkah dan derajatnya. Ma'akaunihim, ya, bersamaan dengan semua wali itu, semua para aulia itu, ala hudan, semua wali adalah orang yang dapat petunjuk, hidayahnya
Subhanahu wa taala. Wasawab, semua wali itu benar. Semua wali itu benar, semua wali ada di hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa halawatuhum fi qulubin nasi, dan manisnya mereka di hati para manusia. Manisnya mereka semua di hati para manusia. Falyanzur ila ikhtilafi hadhil anwar wal azhar. Maka lihatlah perbedaan warna kembang ini, kata Syahman. Kembang ini warnanya beda-beda, tapi ada orang yang lebih demen yang ini, ada orang yang lebih demen kuning, ada orang yang lebih demen yang hijau, ada orang yang lebih demen merah, ada orang yang lebih demen wanginya ini. Tapi semuanya hatinya merasa manis dengan kembang itu, mata ini merasa terhias dengan kembang. Wali juga semuanya begitu. Tinggal kita cocok sama wali yang mana. Tinggal kita lebih cocok sama wali yang mana. Semua wali begitu. Yang rugi, yang kagak kebagian cintanya wali sama sekali di dalam hidup. Lihat ini, semua kembang berbeda, dia kagak berantem, akur dia. Semuanya manfaat, kagak saling, enggak saling berebut, dicium sama orang, enggak. Ini ya para awliyanya Allah Subhanahu. Semuanya halawah, semuanya manis di hatinya ibadah. Tapi kalau orang hatinya merasa wali itu adalah pahit, maka orang tersebut buta. Ilmunya tidak menjadi cahaya, ilmunya tidak menjadi nur. Kembang masa dibilang ya pahit begitu warnanya, kembang masa dibilang jelek sama dia. Semua kembang jelek umpamanya. Nah ini orangnya tidak dapat nadrah dari Allah dengan nadrahnya para awliya Allah Subhanahu. Ma'halau tiapil qulub. Semua wali juga sebagaimana semua kembang manis di hati orang masing-masing yang teman. Ya. Kalau antum ada yang hobi kembang begitu, antum merasakan melihatnya, punya meliharanya, hati demen, hati adem. Begitu juga awliya. Kalau kita cinta sama dia, kita akan dibikin bahagia terus sama wali tersebut. Akan dibikin hati kita bahagia. Fa'in kana qawluhu ya sayyidi fulan. Ini bisa dipaham enggak barusan? Bikin bingung ya? Udah lagi lapar, tapi keterangannya bikin bingung. Enggak bikin bingung kira-kira. Enggak ya? Jadi udah jelas, kalau kita mau menilai satu tariqah, kita tabayun. Enggak tahu Islam kecuali orang yang udah masuk Islam. Begitu. Kalau mau Islam, tahu Islam itu seperti apa sebenarnya. Orang kafir nggak tahu Islam. Kalau mereka tahu Islam, pasti mereka masuk Islam semua. Begitu juga nggak tahu tariqah kecuali orang yang udah masuk tariqah. Nggak tahu Tijani kecuali orang yang masuk. Berapa banyak mungkin di antara antum yang hadir dulunya ingkar sama Tijani, tapi setelah masuk bagaimana kira-kira hadir antum? Bagaimana hati antum mendapatkan kebahagiaan di dalam tariqah? Seperti itulah. Kalau mau tahu kita masuk. Kalau mau tahu kita masuk. Nggak tahu keindahan bunga kalau nggak kita masuk ke taman. Begitu ya? Begitu. Fa'in kana qawluhu inna sayyidi fulan. Terusan hadis Nabi tadi, maaf. Akhirnya itu orang yang nanya tentang ghaibul ulum, tentang ilmu yang antik-antik begitu. Dan kita nggak boleh ketika kita senang sama bunga ini mencela bunga yang lain. Nggak boleh. Ketika kita berburu sama wali ini, kita ingkar sama wali yang lain. Makanya Tijani ini sangat konsisten terhadap menghargai wali. Di dalam kitab Ghayatul Amani ada satu riwayat di dalam sejarah hidupnya Syekh Abdurrahman Barada. Di situ ada kebetulan dua wali berpapasan. Ada dua wali berpapasan dengan rombongan murid-murid begitu. Wali yang satu pakai pakaian jah begitu, pakai pakaian jah sama murid-murid. Wali yang satu pakaiannya desah, pakaiannya lusuh kumal begitu. Tiba-tiba ketika lewat ada anak kecil melihat, diambil batu, disambit sama anak kecil tuh wali yang pakai pakaian lusuh. Disambit itu wali yang pakai pakaian lusuh. Ya. Ketika disambit itu wali wasaqata ilal ardi at-tifl. Itu anak habis nyambit langsung jatuh ke bumi, buah mata, meninggal langsung. Itu anak inilah wali khatar. Mungkin di akhir zaman disembunyiin. Karena wali diapain aja diem. Tapi yang ngapa-ngapain yang berani. Disambit, diprotes. Ala tusami'u fa huwa khairul lak. Diprotes sama murid wali yang satu, ditanya, "Wahai Syekh, bukankah kalau inti maafin itu anak itu lebih baik buat inti?" Bala ana usami'u. Ana enggak
al-magam la yusamihu. Al-magam, magam, kedudukan aneh di sisi Allah yang kagak maafin dia. Emang udah begitu sunnatullah, maunya Allah begitu. Adzan tuh bil ardi, nyakitin wali. Adzan, mungkin wali itu pada doa, ya Allah maafkan orang yang telah berbuat salah kepada saya dan yang akan berbuat salah kepada saya, bahkan begitu. Saking takut orang dapat bala gara-gara dia, saking wasifnya hatinya pada aulia. Kalau kita kan orang bikin salah, biar warat ntar dia begitu ya, biar kenapa? Biar kita dianggap derajat. Saking hebat dia punya derajat, sampai habis marahin dia langsung tabrakan. Lama lu bedina gitu. Magam kita kan tuh masih pencitraan, mengharapkan itu dunia. Sedangkan tabaru aulia itu udah lepas diri daripada itu semuanya, lepas diri dari hakata. Al-magam la yusami'u, al-magam la yusami'u. Akhirnya di dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, idhab anta, ente pergi deh, kata Rasulullah, ente pergi ya, wahkum biha fi nafsik, wahkum biha, kalau nggak salah apa begitu, ente hukumin diri ente tentang hal tadi. Fondasinya ilmu dulu, tentang cari tahu Allah Subhanahu Wa Taala, penuhi haknya Allah, ingat mati, persiapkan diri untuk kematian. Kalau itu udah siap, ya tangan, kita datang lagi ke sini kata Nabi Muhammad SAW. U'allimu tazadak bil ulum. Ana ajarin nanti ilmu-ilmu yang spesial lah, yang spesial. Wajah apa ada sini? Datang lagi berapa tahun kemudian? Berapa tahun kemudian datang lagi itu orang. Waqala Rasulullah SAW, "Yo, atau aja tak fikir baik." Kata Rasulullah, taruh tangan ente di hati ente. Kata Rasulullah SAW, taruh tangan ente di hati ente. Anda mau kasih ilmu yang luar biasa buat ente, biar ente tahu ya, kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ma la tardahu li nafsika fala tardahu li akhika al-muslim. Ma la tardahu li nafsik fala tardahu li akhika al-muslim. Perkara yang ini tidak teman terjadi kepada ente, jangan sampai itu terjadi kepada saudara ente yang muslim. Perkara ya, contoh nih, kita nih berkendara, ada orang langsung mulu gitu, kita kan kagak demen. Di klakson mulu kan kagak enak gitu, terganggu kita di klakson terus. Maka jangan sampai kita ngelakson orang sembarangan. Bisa dipahami? Ya. Contoh juga kita ngobrol sama orang, tuh orang ngomelin orang atau ngomongin orang mulu, atau pembicaraan ini kagak enak gitu. Itu jadiin guru. Orang-orang yang akhlaknya buruk kita jadiin guru. Di mana kita ngambil pelajarannya sama dia? Jangan sampai ya, kita nggak nyaman sama dia, kita nggak ridho dekat sama orang seperti itu. Ya Allah, jangan sampai ada orang juga ya, yang merasa saya seperti itu. Ya Allah, jangan sampai ada orang, jangan sampai. Contoh deh, kita duduk sama orang, tuh orang melonjorin kaki sama kita enak apa kagak? Enak nggak rasanya? Ya, enak nggak rasanya? Syekh Ahmad radhiyallahu anhu pernah mentalkin ikhwan. Syekh Abdurrahman Baradah tadi habis nalkin, ini orang yang ditalkin badannya gemuk. Habis ditalkin sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, wa madda rijlahu ila sidina Syekh. Dia kagak kuat, dilonjorin kakinya ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ke arah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau dari tadi sebelum ditalkin nggak ditegur sama Syekh Ahmad, ini orang itu nggak kuat, nggak melonjor, nggak ditegur karena belum jadi murid. Setelah jadi murid, apa kata Syekh Ahmad? Ta'addab ya miskin. Kata Syekh Ahmad, ta'addab, beradab wahai yang penuh perhatian, wahai yang penuh perhatian. Ya ta'addab, ya tasammah. Samihni ya sini, Anda punya badan gede banget, Anda dhaif, Anda kagak bisa, kagak melonjol, kagak bisa katanya. Banyak dalil. Apa kata Syekh Ahmad? Itu samih, fal magam la yusamih. Meskipun Anda maafin, Allah nggak maafin, kata Syekh Ahmad. Meskipun Anda maafin ente lonjol, Allah nggak maafin, karena nggak begitu caranya, nggak begitu. Inilah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu samih, fal magam la yusamih. Jadi kita kalau sayang sama orang berakhlak buruk, kita bilangin dia, biar kagak jadi lapar di mana-mana dia. Kalau kita sayang sama ikhwan, kita tegur dia ketika dia bikin salah, karena dia sudah ada kita. Kalau bukan
akhirnya biasa dan jadi wali, mau ditarbiyah, nurut sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita kalau dengar nasihat kata Syekh Ahmad begini, itu dari Rasulullah SAW, ikutin udah. Rasul pesan sama Syekh Ahmad, jangan nyakitin sesama ikhwan, itu nyakitin aneh kata Nabi Muhammad SAW, ikutin. Jangan sampai kita nyakitin sesama. Yang murid di sini Syekh Ahmad bin Muhammad kata Magam, la yusami ma la tardahu li nafsika fa la tardahu li akhil muslim. Kalau ini kagak demen orang melakukan sesuatu, ente dibohongin sama orang, kagak enak kan? Ya Allah, jangan sampai saya pernah bohongin orang. Ente ditipu sama orang, ya Allah, jangan sampai saya pernah nipu orang. Maka ente sama dia bakalan pisah nanti di akhirat. Yang menipu di neraka, yang ditipu di sorga. Kalau ente ikutin, ngambil pelajaran, oh ente bohong, ane bohongin lagi ente. Tetangga di dunia, tetangga di akhirat ente. Dia nipu, ane tipu lagi, dia makan ane gerakotin dia, masuk neraka, tetangga berantem lagi tadi akhirat. Ada sunnatullah. Tapi ketika dia berbuat salah, kita pikir pelajaran di Allah, jangan sampai anda berbuat apa. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Sebaliknya ketika kita nyaman sama orang, ma tardahu li nafsika fardahu li akhikal muslim. Sesuatu yang ente demen terjadi sama ente. Ente ketemu sama ente, kenapa ya ketemu sama dia kok demen? Kok asik ketemu sama dia? Kita pelajarin dia. Apa yang bikin hati kita nyaman bersama dia? Oh ternyata dia orangnya baik, dia orangnya rendah diri, dia orangnya zuhud, dia orangnya peduli. Ikutin itu akhlaknya, itulah Nabi Muhammad SAW. Setiap kita merasa senang sama orang, kita pelajarin apa yang bikin kita senang sama dia, ikutin itu. Jadi orang baik, orang jahat bisa kita jadiin guru. Orang baik kita tiru kebaikannya, orang jahat kita tobat daripada kejahatan orang tersebut. Bisa dipahami? Kata Rasulullah SAW, inilah ilmu paling istimewa kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Inilah ilmu Nabi Muhammad SAW. Garis bawahnya adalah akhlakul karimah. Siapa yang kagak menamai orang berakhlak? Garis bawahnya adalah akhlak yang mulia. Orang kafir tadi duduk sama Rasul nyaman. Kita sebaik-baiknya kita, ya, duduk sama lalor, demen apa kagak? Rasul ngasih ibarat orang kagak punya akhlak sama kayak lalor, jangan bangga ini jadi lalor di mana-mana. Nggak demen orang ini, paham ya? Fal makam dari sana kata Syekh Muhammad At-Tijani, lama abis mana titik itu? Tak ketemu lagi. فإن كان قوله إن سيدي فلان الذي عرفناه لم يكن كذا حصل الرحمة من الله في الولي الذي عرفه. Kalau dia melihat wali melakukan hal yang nggak sama sama walinya dia, fa'in kana qawluhu, kalau dia mengatakan inna sayyidi fulan, guru saya fulan alladzi arafnahu, yang saya tahu guru saya tersebut lam yakun kadza, enggak begini guru aneh, enggak begitu. Guru aneh enggak begitu. Contoh di tariqah kita ada satu syarat dari Rasulullah SAW, ya, yang syarat ini enggak ada di tariqah yang lain. Apa syarat tersebut? Ziarah kepada para aulianya Allah Subhanahu. Larangan untuk berziarah kepada para aulianya untuk minta tabaruk. Ini ujian dari Rasulullah SAW. Terserah Syekh Ahmad mau bawa aturan bagaimana? Syekh Ahmad itu dikasih tariqah sama Rasulullah SAW. Bahkan Rasul domina lahu, kasih jaminan Rasulullah kepada Syekh Ahmad, nanti muridnya di akhirat 1 triliun laki-laki, 100 miliar perempuan. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Rasul juga kasih ujian. Apa ujian? Dikasih tahu sama murid ini, jangan ada yang bertabaruk sama wali lain. Nah kalau seseorang mengingkari hal tersebut, ini datangnya juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum bertabaruk itu tidak wajib. Hukum bertabaruk kecuali hal yang wajib, merubah syariat. Ini Rasul melarang sesuatu yang memang tidak wajib, dan Rasul punya alasan biar ittihadul tabarruk wa tawassul, biar tabarruknya kita satu aja bersama, tawassulnya kita satu aja bersama. Semua wali itu kenapa diijabah sama Allah? Karena beliau semuanya radhiyallahu
SAW. Ambil wali dikasih ke Rasul, ambil Rasul baru dikasih kepada Allah. Mutlak kalau Rasul yang bawa kepada Allah doa ini orang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Rasul ngasih peraturan kalau yang ngebawa daripada doa murid Syekh Ahmad harus Syekh Ahmad. Kalau yang ngebawa wali yang lain ada tolak. Jadi antum ziarah wali lain juga tabarok kamu wali itu wali juga marah nanti. Ambil marahnya. Anda belum pernah ditolak sama Nabi SAW gara-gara ini yang ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami mereka kan? Hakada. Waballahi al-azam. Nah di sini apabila kita mengatakan mengingkari sebab satu perbedaan tersebut kita ingkar kepada wali tersebut, ya. Inna syekhi fulan lam yakun hakada. Faqad hassara rahmatan min Allah. Maka kita sudah membatasi. Kita sudah membatasi rahmat dari Allah fil wali terhadap wali. Maka seakan-akan rahmat Allah kepada wali cuman kayak kepada wali yang ditahuin nama dia doang. Seakan-akan wali semuanya harus, padahal enggak. Rahmat Allah kepada wali itu ya saking rahmatnya Allah kepada wali idza arada apa yang dimauin diturutin sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah auliya Allah. Dan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu adalah al-waliyul adibul adib. Wali yang paling beradab. Kenapa Syekh Ahmad enggak pernah punya kemauan? Kemauan Syekh Ahmad cuma ada di kerentaknya doang. Jadi itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Jaminan semuanya dari Rasulullah SAW. Nggak minta, nungguin kabar gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ashabuka ashabi, dalam itu kata dalam ini itu kerentak hati murid saya nanti gimana? Yang ikut tarekat saya nanti bagaimana tarekat ini? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dapat jaminan setiap muridnya meninggal beliau boleh hadir memberikan pertolongan, berikan madad kepada muridnya. Saya nanti bagaimana ya? Datang Rasulullah SAW. Jangan khawatir, nanti saya yang hadir kata Nabi Muhammad SAW. Mulialah orang yang beradab. Dan Syekh Ahmad umat Rasulullah SAW ada di dunia. Adab. Mungkinnya Rasul paling cinta sama umatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Faqad hajjara wasi'an. Maka dia telah mempersempit apa yang luas. Cintanya Allah kepada wali itu luas. Jangan kita persempit. Tinggal inti cocoknya sama wali yang mana, ikutin. Tapi jangan mencela wali yang lain. Ya, mutafiq banget sama syariat. Tijani ini udah lempeng banget sama syariat. Kita alhamdulillah dipilih sama Syekh Ahmad, kita ikutin Syekh Ahmad, tapi kita dilarang Syekh Ahmad abdi muhurmatul awliya perintahnya agungkan para wali semuanya. Syekh Ahmad perintahkan jangan ada perintahnya yang berani menghina walinya Allah Subhanahu. Semua harusnya begitu. Nggak sadar mereka membela gurunya akhirnya mengingkari. Oh di Tijani begini sampai mereka seakan-akan berhak menghakimi kita, membahas di majelis mereka. Ya Allah, ya Allah. Siapa dia? Siapa Syekh Ahmad kalau kita mau ngomong? Sunatin lagi dah. Belum balik gitu dia. Bercanda ya, dia juga nggak tahu siapa. Nih, lama kal ada satu cerita di lama kal al-Arabi wa alladhi bala fil masjid. Kan di zaman Rasul kan pernah ada orang Badui masuk masjid Rasul pipis di situ. Iya kan? Lama bala al-Arabi ketika itu Badui masuk bala kencing dia. Sahabat langsung udah pada mau mudah. Kata Rasulullah SAW, udah, biarin, hati-hati. Tungguin selesai dulu, Bijaksana banget Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi pipis diusir lagi tambah banyak najisnya. Dan ini pun tandain masjid itu bukan tergantung sampai di mana keramiknya. Kalau kita seakan-akan sekarang masjid itu udah jadi, dipugar, direhab, keramiknya dibongkar, sandal boleh masuk ke dalamnya. Seakan-akan kalau kagak ada keramiknya bukan jadi masjid lagi. Begitu nggak kira-kira? Iya kan? Padahal seandainya keramiknya dibongkar, itu tetap masjid atau bukan? Boleh nggak pakai sandal? Haram hukumnya kita. Sengaja menganggap boleh najiskan masjid, kufur. Bukan boleh
pasang keramik masjid, sendalnya ditaruh di mana? Di dalam masjid atau di luar masjid? Perlu ya kita kasih tahu tuh. Kadang-kadang lagi direhab masjid, terasnya direhab, sendal di situ ditaruh. Masjid itu mulai wakafnya batasnya di mana? Wakaf masjid sampainya di situ. Ini kan masjid Rasul belum ada keramiknya, belum ada ubinnya, tembok juga belum ada, baru tangkepan pohon korma doang, jebret. Masjid wakaf masjid. Masjid itu haram kita nginjak di situ pakai sendal. Sekarang Quran ini kan keramik, betul nggak kira-kira? Kita kasih tahu kalau ada yang terjadi seperti itu. Ini tetap masjid hukumnya. Ketika itu orang pipis mau diomelin sama sahabat, sama Rasul, tungguin di depan Rasulullah SAW ini terjadi. Bayangkan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ini kebatilan yang luar biasa loh. Kalau sengaja kafir ini orang. Ketika dia aman dengan perlindungan Nabi Muhammad SAW, diajarin istinja, kemudian dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW, berdoa dia. Cinta banget dia sama Nabi SAW. Sahabat disuruh nyiram itu, disuruh sucikan itu, akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammad, kata dia. Saking sayangnya sama Rasul, ini Badui tadi berdoa langsung di depan semuanya. Kenapa? Karena kalau nggak ada Rasul, mati dia udah. Akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammad. Ya Allah, sayangin Nabi Muhammad SAW, kata dia Badui. Kata Arabi, wala tarham, ya wala tarham ma'ana ahadan. Wala tarham, itu doanya dia di depan Rasul. Ya Allah, sayangin Nabi Muhammad SAW, jangan sayang siapa-siapa lagi, udah ada. Berdua aja kita. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan sayang. Kayak begini contohnya. Orang yang cukup sama satu wali kemudian menganggap wali yang lain salah. Kita nggak menganggap wali yang lain salah ya. Kita nggak menganggap. Tapi kita udah cukup di dalam tawassul sama siapa. Kita iman sama satu wali. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW. Lagat hajar tawasir. Kata ya Rasul kepada ini Badui. Fulan, inti kirain Allah cuma punya kita berdua doang. Surga inti kirain sempit banget kan? Inti udah mempersempit surga yang luas. Inti udah mempersempit cintanya Allah, rahmat, lagat hajar tawasian. Inti udah mempersempit yang lega. Allah tuh cintanya lega banget. Allah cintanya lega banget. Kayak disempitin sama inti. Inti pasal Allah tuh kagak ngasih hukum, nggak ngasih peringat, nggak ngasih bala. Kalau ada ujung banget udah. Contoh aja contoh. Ketika Raja Abraha dari Yaman pergi ke Mekah, mau ngapain dia bawa pasukan kuda? Bawa pasukan gajah? Mau ngapain dia? Mau ngancurin Ka'bah kan? Mau ngancurin Ka'bah? Itu gajah tahu kan? Dia lagi dibawa jalan, ditunggangin sama orang yang mau ngancurin Tuhannya. Kira-kira nih, kalau itu gajah dikasih pilihan sama Allah, terserah yang tidak, dihabisin kagak tuh Abraham dia. Udah ngamuk kagak itu gajah? Enggak, dibiarin sama Allah, bawa kagak apa-apa, berbulan-bulan Pak itu perjalanan. Dibiarin sama Allah, ditungguin kali aja, tertobat di tengah jalan ini Abraham. Terus kagak tobat, sampai di luar Ka'bah baru. Ya, ayo dah tuh gajah disuruh pada berangkat, berhenti baru gajah. Gajahnya berhenti, pada duduk semuanya. Enjoy itu gajah pada. Dipecutin kagak ada yang mau. Tuh udah titik terakhir peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abraham, pecutin semuanya, pecutin. Dipecutin tetap kagak mau tuh gajah. Kenapa? Dari kemarin juga pengen yang injak baik. Tapi Allah nggak ngasih hukum kecuali kalau udah benar-benar ternyata dia menghancurin Ka'bah, begitu kan? Masih di jalanan, masih belum dikasih bala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cintanya Allah. Kalau kita nih orang jalan dari rumah menyakitin kita, kita tahu, mengelubuin rumah kita, kita tahu, kita bisa ngancurin dia dari jalanan, kita hancurin apa enggak kira-kira? Habis sudah. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Wasi'at rahmatuhu. Lagat hajar tak wasi'an. In kana qawluhu dhalika dhannan minhu anna kulla marhumin la yakunu illa mithla alladhi arafahu faqad sabaqa annahum radiyallahu ta'ala anhum ala asnafin syatta. Ya, kalau ini habis ini selesai, tenang.
biar ketika ada titipan dititipin dah. Ini belajarnya tadi di sini udah banyak kantongnya sih. Jadi begini, wa in kana qawluhu dzalika dhannan minhu, kalau dia mengucapkan walilain itu salah kalau nggak sama sama gurunya dia, walilain itu salah kalau nggak sama sama gurunya dia, anna kullu marhumin la yakunu illa mithla alladhi arafahu, semua orang yang dirahmati Allah itu semua orang yang dirahmati Allah, semua orang yang disayang Allah harus sama dengan guru aneh. Kalau dia mengatakan hal tersebut, semua orang yang disayang Allah harus sama dengan guru aneh, faqad sabaqa annahum radhiyallahu ta'ala anhum ala asnafin syatta. Maka dia telah menggambarkan, dia telah meyakini kalau wali lain berarti bukan manusia. Asnafin syatta makhlukin syatta makhlukin akhar. Maka dia berpendapat berarti yang lain bukan manusia udah. Wali lain bukan manusia. Kalau wali lain itu manusia harus sama sama guru aneh. Harus sama, bacaannya harus ini, nggak boleh bacaan yang berbeda. Bacaannya harus begitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipaham? Bisa dipaham nggak? Insyaallah. Insyaallah. Bilang paham aja biar selesai. Biar selesai. Ya. Ya minasnafin syatta. Dia berpendapat kalau orang tersebut dari makhluk lain, dari fahuwa mustarikun iltizam. Inna hadha al-i'tirad lazim fi al-wali alladhi ya'rafahu fa innahu lam yakun mithla al-wali alladhi kana qablahu fa inna al-i'tirad ala al-thalith bi annahu laysa mithla thani bi'tarad al-thani bi annahu laysa mithla al-awwal. Kalau begitu kita yakin sama satu wali, lihat keramatnya, dia yakin sama wali ini. Dia lihat wali kedua, wah, dia keramat juga nih. Wah, ini yang wali. Yang tadi tapi beda sama dia. Oh, yang tadi bukan. Berarti kita ini gampang banget pindah wali kalau begitu. Kalau kita menganggap semua wali harus sama, kita bakal gampang pindah wali. Kita yang pelan-pelan. Laqad itala'tu fi hadzal bab wa dhakartu hadhihi al-munadharat allati waqa'at lana fi al-fuqaha. Anda sudah mempelajari banget, sudah menyaksikan banget bab ini. Ya. Jadi sudut pandang ulama itu banyak banget. Ulama syariat banyak banget yang sudut pandang miring terhadap para aulia. Syekh Muhammad Al-Futi ini banyak menyaksikan ulama syariat itu salah menilai para aulia, menganggap sesat para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kegiatannya Syekh Muhammad Al-Futi mendatangi mereka, menjelaskan kepada mereka. Seperti itulah beliau. Jadi ulama-ulama yang didatangi, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. وقعت لنا من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم حرصا على وصول الخير إلى طائفة الفقهاء وطلبة العلم ومحبة فيهم. Ane begitu karena ane biar murid-muridnya dapat manfaat dari dia dan ane sayang sama mereka. Ane sayang sama mereka. فإنهم أقبلوا بالإنكار في السادة الأبرار. Karena mereka itu berguru, berkiblat kepada orang yang ingkar terhadap sadatil abrar, terhadap pimpinan orang-orang baik. Perlu kita tahu, tarekat itu kebanyakan semuanya habaib yang punya. Pimpinan para habaib, kebanyakan tarekat itu pimpinan semua para habaib. Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, Sayyidul Habaib, beliau termasuk Rasulullah SAW pernah ketemu Syekh Ahmad, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, 3 kali, dan belum pernah ada cucunya Rasulullah SAW yang ditauhid begitu sama Rasul SAW kecuali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Pernah Habib Ahmad Al-Attas di Yaman, di Hadramut, beliau istikharah fi tasdiqi nasabihi, di dalam kebenaran nasabnya beliau Habib Ahmad. Ya Allah, apakah betul nasabnya ada cucunya Rasulullah SAW? Datang Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, anta waladi haqqan, anta waladi, inti benar anak kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mubtada. Beliau mubtada, beliau seorang ulama besar, wali besar. Nah, Syekh Ahmad radhiyallahu sampai 3 kali ditauhid sama Rasulullah, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingkar, mereka baru berkiblat
kiblat bermakmum kepada orang yang ingkar terhadap sadatil abrar al-akhyar al-abhari. Mereka ingkar bermakmum sama orang yang ingkar terhadap para habaib yang baik, para habaib yang abrar, yang saleh, al-akhyar, yang pilihan, al-akhar, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fauza lahum, enggak bakalan ada keberuntungan bagi mereka. Jadi Anda sayang sama mereka, Anda datangin guru-guru mereka, Anda luruskan ini. Fi sa'il quruni wal a'sar, fi jami'il bawadi wal qura wal amsar, wa inkaruhum la yakhruju an hadha alladhi dzakarnahu fi hadzal bab. Dan sebab ingkarnya gurunya itu enggak keluar daripada dua hal ini. Satu, mereka enggak kenal sama wali tersebut. Dua, ya, mereka kenal tapi merasa nggak cocok sama walinya dia, sama guru atau sama gurunya dia. Dua sebabnya nih, nggak mau mencari natijah, nggak mau mencari titik temu terhadap perbedaan. Sedangkan perbedaan wali itu nggak ada yang melanggar syariat, nggak ada yang melanggar syariat, nggak ada yang melanggar syariat. Ya. Faman kana minhum muttasifan wa ta'ammala ma sadarnahu fihi raja'a wa dhahara lahu wala'a wajah sawab wala wajah sawab. Benar-benar nggak ada titiknya ini Pak, saya jadi bingung Pak, berarti jadi mana? Faman kana minhum muttasifan wa ta'ammala ma sadarnahu fihi raja'a wa dhahara lahu wala'a wajah sawab wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang pasti ada manfaatnya. Sedikit ya, sedikit cerita. Udah boleh. Mudah-mudahan ilmu yang kasih ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya manfaat hadal khair wa anhu wa minal khair wa anhu. Allahumma shalli fi zumrati bil khair tijani wa amitna bi madadi khair al-awliya al-hikmani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasr al-aqbal wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min dalil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin.